Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh soal untuk mata kuliah perpindahan panas, begitu ya. Jadi di sini kita ada soal seperti ini ya. Jadi ada suatu kawat, kawat listrik begitu. Dia memiliki panjang 2 meter, kemudian eh, diameter kawatnya itu adalah 0,3 sentimeter ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, karena diameter berarti dia kawatnya kita bisa anggap dia bentuknya adalah silinder seperti ya silinder. Nah, silinder seperti ini. Oke. Nah, di mana panjangnya ini tadi dia adalah 2 meter dengan diameternya itu tadi adalah L 2 meter, kemudian diameter tadi adalah 0,3 cm ya. Atau di sini bisa saya ubah ke meter berarti 0,003 ya meter seperti itu. Kemudian kawat listrik ini dia dialiri oleh arus listrik 1,5 ampere gitu ya. Oke. Di sini di dalamnya ini dia dialiri oleh arus listrik I gitu, yaitu 1,5 ampere dan tegangan ya, tegangannya adalah 60 volt begitu. Oke. Nah, apabila suhu suhu permukaan dari kawat ini itu adalah 152 derajat Celcius ya. Jadi di permukaan kawat ini gitu ya, yang ini misalkan itu dia suhunya TS itu adalah 152 derajat Celcius begitu. Suhu pada ruangan itu kita tulis di sini T infinite itu adalah 15 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi kenapa kawat ini dia memiliki suhu permukaan yang tinggi gitu kan? Karena kawat ini dia dari bahan konduktor, dia dialiri oleh listrik, nah, maka dia punya resistivitas. Nah, resistivitas ini dia bisa menghasilkan panas juga begitu. Ya, makanya di sini suhu permukaannya dia tinggi gitu. Karena di sini ada apa namanya? Ada panas yang dihasilkan oleh resistivitas listrik material tersebut gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa eh, panas yang dihasilkan ya itu adalah sama dengan energi ya, energi yang dihasilkan oleh kawat ini tadi gitu ya. Dari sini kita pakai energi listrik ya di mana V kali I gitu ya, energi listrik. Tegangan dikali arus listriknya seperti itu. Berarti V kali I itu kita dapatkan 60 dikali 1,5 kalau kita dapat 90 watt. Oke, ya. Nah, kemudian karena di sini adalah transfernya itu dia berupa konveksi gitu ya. Jadi perpindahan panasnya itu secara konveksi. Ya, di sini secara konveksi di soal udah dituliskan dia secara konveksi. Berarti perpindahan panas untuk jenis konveksi itu ya. Nanti kita bisa gunakan persamaan ini gitu ya. Q sama dengan HA dikali TS min T infinite. Oke, TS min T infinite. T infinite adalah T ruangan, ya suhu ruangan ini seperti itu. Ya. Nah,
karena di sini yang ditanyakan adalah eh, berapa koefisien konveksinya ya, berapa koefisien dari konveksinya, itu berarti haknya yang dicari. Seperti itu. Di sini kita butuh Q, kita butuh TS ada, T infinite ada, A-nya ya. Nah, karena bendanya berupa silinder tadi, berarti silinder kan dia bentuknya sama seperti tabung. Nah, karena luas permukaan bendanya itu adalah tidak lain adalah sama aja kayak selimut tabung ya. Jadi misalkan ini kabelnya, kawatnya tadi berarti luasnya adalah luas sekeliling ini tadi gitu ya. Luas dari sekeliling. Jadi kita bisa gunakan luas selimut tabung ya, untuk menghitung A-nya. Ya. Jadi rumus dari luas selimut tabung kita bisa gunakan rumusnya adalah eh, pi dikali diameter dikali dengan eh, T ya, tinggi silinder gitu ya. Cuma karena di sini T-nya ini dia berupa panjang kawat ya. Jadi kalau di sini kan T itu adalah tinggi 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 tabung tuh T ini. Cuma karena di sini kasus ini T itu adalah dinyatakan dengan panjang L gitu ya. Nah, berarti sini nanti T-nya bisa kita ganti dengan L seperti itu. Oke, di sini kita hitung gitu ya. 3,14 dikali diameternya tadi 0,003 gitu ya, kemudian dikali L-nya tadi panjangnya 2 sehingga kita dapat luasnya itu adalah 0,0189 meter kuadrat gitu ya. Berikutnya kita bisa hitung nanti apa namanya H-nya, koefisien konveksinya tadi ya, menggunakan rumus yang ini tadi gitu ya. Sehingga tadi Q-nya udah diketahui, berarti kita gunakan eh, 90 sama dengan H dikali A-nya adalah 0,0189 gitu ya. Oke, dikali dengan TS suhu di permukaannya gitu kan. Ini 152 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin ya. Berarti ini kita jumlah 273 gitu ya. Berarti dapat hasilnya adalah 200 sorry 425 ya, 425 Kelvin. Nah, untuk suhu ruangan, suhu T infinite, ini berarti nanti kita tambahkan 273 berarti nanti dapat 288 Kelvin seperti itu. Saya batasi dulu. Jadi ini nanti dalam kurung 425 gitu ya, dikurangi dengan 288 gitu ya. Oke, nanti dapat di sini 90 sama dengan H dikali 0,0789 dikali 425 dikurangi 288. Jadi kita dapatkan 137. Nah, oke, sehingga kali ini kita dapatkan 90 sama dengan H dikali 2,589 ya. Atau kalau kita mau mencari H berarti tinggal kita bagi saja. H sama dengan 90 per 2,589 ya. Atau hasilnya adalah 34,762 ya. Cakupannya adalah watt per meter kuadrat Kelvin. Oke, berikutnya ini ada rumah ya, rumah, kemudian dia atapnya berbentuk seperti balok begini dengan dimensi 8 kali 6 ya ukurannya. Terus tebal atapnya itu dia eh, sebesar 0,25 meter gitu ya. Jadi tebal atapnya 0,25 meter dengan konduktivitas ya, konduktivitasnya adalah 0,8 watt per meter Kelvin. Apabila suhu di dalam itu adalah 15 derajat Celcius dan di luar 4 derajat Celcius ya. Jadi di sini
suhu di dalam dia lebih tinggi gitu kan. Berarti nanti kalau misalkan saya gambarkan ya, ini tadi tebal tebal apa namanya, tebal atapnya ya 0,25 meter. Nah, berarti suhunya itu dari dalam keluar itu ya. Nah, berarti bagian dalam, nah ini tadi 15 derajat Celcius, terus yang bagian luar tadi 4 derajat Celcius. Oke, nah 15 derajat Celcius ini kita tulis sebagai T1 gitu ya. Kalau dalam Kelvin, itu nanti kita jumlahkan 273, sehingga nanti di sini kita dapat suhu dari suhu di dalam itu adalah 288 Kelvin ya. Kemudian suhu di luar kita jumlahkan T2 gitu ya. T2 4 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin dan nanti 277 Kelvin seperti itu. Nah, untuk apa namanya, perpindahan secara konduksi, karena ini dia di perantainya adalah melalui atap ya, atap kan berarti zat padat gitu ya. Jadi dia tipenya konduksi. Jadi di sini konduksi, oke, konduksi. Nah, berarti untuk perpindahan panas secara konduksi kita bisa gunakan rumus ini ya, perpindahan panasnya ya, Q sama dengan ya, Q double Q dot gitu ya, itu adalah minus K dikali A, T2 min T1 gitu ya, T2 min T1 dibagi dengan L gitu kan. Nah, A ini berarti luas dari atapnya tadi gitu kan. Berarti A-nya adalah 48 gitu ya. 8 kali 6, 48 meter kuadrat. Oke. Kemudian L ini tadi adalah panjang bahan, panjang dari bahannya gitu ya. Karena di sini bahannya itu tadi atap, kemudian panjang konduksinya itu berarti kan sama aja kayak tebal atapnya ini gitu ya. Dari L-nya itu nanti kita gunakan 0,25 gitu ya. 0,25 meter gitu. Oke. Jadi di sini kita tuliskan panas konduksinya ya, Q dot itu adalah minus 0,8 dikali 48 dikali T2 min T1. Nah, T2 berarti 277 dikurangi 288 per L-nya 0,25 ya. Ya, kita kerjakan ini 0,8 kali 48 ya, kita dapatkan nanti minus 38,4 dikali untuknya 11, sorry minus 11 ya, minus 11 dibagi 0,25 ya. Nanti dapat hasilnya min kali min jadi positif ya. Hasilnya didapat 1689,6 ya watt. Nah, karena di sini ditanyakan adalah berapa kos, berarti berapa kos yang hilang akibat apa namanya, konsumsi listrik gitu kan. Jadi karena ada aliran panas di sini, maka aliran panas ini berpengaruh pada daya listrik yang digunakan gitu kan. Nah, daya listrik yang digunakan karena ada panas yang terbuang tadi. Nah, ini ada biaya lossnya, kehilangannya tadi dia rugi 0,08 dolar per kilowatt hour gitu kan. Nah, di sini dalam kilowatt berarti ini kita ubah itu dalam kilowatt, kita bagi 1000 gitu ya. Kita bagi 1000, oke, sehingga nanti dapat 1,69 gitu ya, 1,69 kilowatt. Oke. Karena panas konduksi Q dot itu sebenarnya dia adalah sama aja kayak energi panas per waktu gitu kan. Jadi kalau kita mau nyari panasnya berarti Q sama dengan Q dot dikali T gitu ya. Berarti eh, 1,69 gitu ya dikali dengan waktunya tadi adalah ini 10 jam. Oke. Jadi eh, dia
suhunya ini dia bekerja selama 10 jam gitu ya. 10 jam dari kali 10 gitu. Kita dapat 16,9 kilowatt hour seperti itu. Nah, karena ditanyain berapa biaya kerugiannya, loss-nya tadi, berarti di sini nanti kita kalikan ya loss-nya. eh, Karena di sini tempatnya nggak ada ya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, jadi nanti biaya kerugiannya ya saya tulis loss itu sama dengan energi yang hilang tadi Q dikalikan dengan cost-nya gitu ya. Cost-nya berapa gitu ya. Karena Q-nya di 16,9 ya dia dikali dengan cost-nya tadi 0,08 ya. Oke. Berarti kita dapat kerugiannya adalah 1,35 USD gitu ya. USD. Ya, 1,35 dolar. Jadi kerugian listriknya yang dialami itu adalah 1,35 US dollar gitu. Mungkin itu aja video terkait pembahasan contoh soal. Nah, berikutnya kita akan lagi di pembahasan soal lainnya di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.